Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, ini fasal. Wa kullu ma yumkinu al-intifa'u, dan adapun setiap sesuatu yang mungkin apa al-intifa'u pemanfaatannya, bihi dengan ma'a baqai ainihi beserta tetapnya bendanya ma tadi itu, jazat maka boleh apa i'aratuhu meminjamkannya. Jadi segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan syarat dalam pemanfaatan itu tidak merubah bendanya, alias tetap bendanya itu, maka segala sesuatu yang seperti itu boleh pula kita meminjamkannya. Akad pinjam meminjam di sini maksudnya akad i'arah. Di fikih biasanya bab ini disebut dengan bab i'arah atau ariyah. Kalau i'arah itu akad pinjam meminjam, kalau ariyah itu sesuatu yang dipinjamkan, objeknya itu namanya ariyah. Nah, saya ulang, di fikih kadang akad ini disebut dengan akad i'arah, akad pinjam meminjam, atau ada yang menyebut dengan bab ariyah, bab tentang sesuatu yang dipinjamkan. Sekilas nanti ini mirip dengan qard. Qard itu hutang piutang. Tapi beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau hutang piutang itu ada pemindahan hak milik. Itu kalau hutang piutang.
Kalau ariyah atau i'arah, pinjam meminjam dalam bab ini, itu hanya ada pemindahan hak guna, bukan hak milik, atau hak pakai dan bukan hak milik. Itu bedanya. Karena kenapa kok mesti kita ketahui ini? Karena kalimat pinjem dalam arti berhutang dengan pinjem dalam arti ariyah, pinjam meminjam, itu mirip-mirip kalimatnya. Saya pinjam, kan sama-sama pinjam. Cuman ini pinjam dalam pengertian hutang piutang atau pinjam dalam pengertian i'arah, ariyah. Nah, makanya nanti harus clear. Tapi untungnya di dalam kaidah fikih itu ada bunyi gini. Al-ibratu bil qusud. Al-ibratu bil ma'ani la bil mabani. Jadi ungkapan itu kembali kepada maksudnya. Jadi kepada makna maksudnya, bukan kepada pilihan katanya. Walaupun katanya pinjem, tapi kalau kenyataannya adalah hutang piutang, yang terjadi hukum qard, hukum hutang piutang. Namun ketika kemudian dia mengatakan pinjam dan sesuai dengan kaidah pinjam meminjam di versi i'arah atau ariyah, maka jadinya akadnya pinjam meminjam yang bukan qard, bukan hutang piutang. Yang perlu dipahami bersama adalah kalau masuk dalam kategori qard, hutang piutang, orang yang meminjami tidak boleh mengambil manfaat. Karena berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang di mana orang yang menghutangi mengambil manfaat dari akad hutang piutang dari orang yang dihutangi, maka itu adalah riba. Ini beda dengan pinjam meminjam yang hak guna tadi. Jadi bukan hak milik, bukan berkonsekuensi pada pemindahan hak milik, tapi lebih kepada pemindahan hak guna atau hak pakai. Ini beda. Dalam hal ini, orang kalau menggunakan akad i'arah atau ariyah boleh mengambil manfaat. Misalnya ada orang pinjem motor panjenengan, nanti kembalinya motor itu juga harus, karena itu namanya ariyah. Kalau dia pinjem motor panjenengan terus motor itu dijual, terus nanti mengembalikan motor yang sama tapi motor yang berbeda, sama tapi motor berbeda, itu namanya qard. Ini enggak, ini kembali motor. Terus jenengan sebagai pemilik motor ngomong gini, enggak apa-apa pinjem motor, tapi balik full tank bensin. Jadi Pertamax atau Pertalite full tank. Enggak apa-apa, pakai aja motor saya, tapi harus kembali full tank. Boleh? Boleh. Dalam bab ariyah boleh. Riba? Enggak riba. Kategorinya apa? Masuk ke akad ijarah. Masuk ke akad apa? Ijarah. Ijarah itu apa? Sewa menyewa. Bensin penuh itu ujrohnya. Pinjem, silakan dipinjam, enggak apa-apa. Tapi balik harus full tank bensin misalnya. Silakan aja, enggak apa-apa. Misalnya gitu. Nah, itu dalam bab ariyah boleh, tidak riba itu. Karena tidak masuk dalam bab qard, tidak masuk dalam bab utang piutang, tapi masuk dalam bab ariyah atau i'arah dalam masalah ini. Bisa dimengerti insyaallah nggih? Nah, itu bedanya. Nah, bedanya lagi, saya ulang tadi, ada pemindahan hak kalau untuk qard utang piutang. Kalau i'arah tidak ada pemindahan hak, tapi hanya ada pemindahan hak pakai atau hak guna, hak manfaat. Wes, sekarang gini, bedanya lagi apa? Kalau qard, misalnya dia pinjem motor dari kita, saya pinjem motor, nah, motor itu dijual sama dia nanti, karena itu sudah milik dia, karena pinjem motor, ngutang maksudnya, ngutang motor berarti hak dia. Terus dia jual motor itu untuk usaha misalnya. Satu saat dia bayar lagi kepada jenengan, bisa berupa motor yang sama, dalam arti merek yang sama gitu ya, dengan ukuran yang sama, atau dengan uang sejumlah uang yang seharga motor yang dipinjam itu. Boleh, tidak apa-apa. Itu qard namanya. Kalau ariyah
pinjem motor dengan nomor mesin yang itu, baliknya harus motor dengan nomor mesin yang itu lagi. Tidak boleh motor yang lain. Itu namanya ariyah namanya. Makanya dalam hal ini dibatasi oleh muallif atau dalam akad i'arah itu adalah dengan tetapnya benda yang diambil manfaatnya itu. Jadi kalau untuk jenis benda-benda yang habis pakai, sekali pakai langsung habis maksudnya, itu nggak berlaku hukum ariyah. Kayak pinjem duit misalnya. Pinjem duit kan pasti dipakai uangnya itu. Maka itu tidak masuk dalam bab ariyah. Itu masuk dalam bab qard, utang piutang. Kecuali dia pinjam duit dalam pengertian cuman untuk dekorasi aja misalnya. Itu beda bab. Tapi kan umumnya orang pinjam duit pasti dipakai. Memang kembali tetap 100.000, tapi kan bukan uang itu tadi, uang yang lain lagi kan yang kembali. Dan bisa dalam pecahan yang berbeda. Bisa 1.000-an, bisa 5.000-an, bisa 50.000-an. Itu qard namanya. Kalau ariyah, kalau memang betul pinjam uangnya ariyah, pinjam uang 100.000 dengan nomor seri itu, nanti balik nomor seri itu lagi. Tidak boleh nomor dada, tidak boleh yang lain. Itu namanya ariyah namanya. Tapi kan tidak mungkin kalau uang itu, tidak mungkin. Itu seperti itu. Makanya kalau ada orang, saya pinjam sabunnya ya, bukan pinjam itu, uang berkurang kok sabunnya itu, minta namanya. Kan kadang orang nggak ngerti ya, pinjam sabunnya ya, pinjam. Oh bukan pinjam itu, uang berkurang kok. Kalau berkurang berarti minta namanya. Soal itu namanya, minta. Nah ini kita perlu mengetahui akad. Jadi ini ya jelas ya. Jadi kalau qard berkaitan dengan hutang piutang, itu bendanya dipakai, ada pemindahan hak, tidak boleh ngambil keuntungan. Itu namanya riba nanti. Nah tapi kalau ariyah i'arah, akadnya pinjam, nanti kembali itu juga. Dalam hal ini dia boleh ambil untung, tidak apa-apa. Nah, atau contoh yang sederhana gini, jenengan punya motor, Pak, tak pinjem motormu ya, tak gawe gojek. Oh ya tidak apa-apa, bagi dua ya, boleh gitu, boleh. Oh itu ariyah, nanti soalnya kembali motor itu lagi kan, jatuhnya masuk ke ariyah, jatuhnya ke akad ijarah nanti, akad sewa menyewa. Dia sewa motor saya, nanti saya minta bagian hasil dari apa yang dia peroleh misalnya gitu. Nah, saya atau minta pembayaran tetap, yes, pakai aja ngojek tapi sehari 30.000 misalnya gitu. Enggak apa-apa, jatuhnya ke akad ijarah. Lebih tepatnya gitulah, yang akad ijarah gitu. Mohon maaf, bukan yang bagi hasil tadi, bukan. Itu jatuhnya nanti ke akad begitu nanti jatuhnya. Bisa dimengerti ya. Jadi dari ariyah ini masuknya dalam bab tabarru atau ta'awun, sehingga berbeda dengan qard dalam hal ini. Walaupun sama-sama tabarru dan ta'awun ya, tapi substansi hukumnya dalam fikih itu berbeda. Itu secara umum dulu. Allahu Akbar. Al-aslu fiha, adapun asal atau dasar mengenai akad i'arah ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah apa-apa yang barang yang sepele itu loh, apa barang sepele. Jadi mereka itu mencegah bahkan untuk meminjamkan sesuatu yang remeh gitu loh. Orang yang mendustakan agama kan di antara ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an salatihim alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu ma'un itu bahkan mereka mencegah atau tidak mau meminjamkan untuk sesuatu yang remeh-temeh. Yang remeh-temeh itu sesuatu yang ya hal yang sepele lah gitu. Bahkan untuk hal yang sepele aja dia nggak mau minjemin gitu. Saking powlidnya pakai dal, saking powlidnya pakai dal. Nah ini makanya berarti meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah merupakan bagian dari hal yang dianjurkan dalam agama.
Itu seperti supaya kita tidak masuk dalam kategori wa yamna'unal ma'un itu. Wal murad adapun yang dimaksud dengan al-ma'un di situ adalah ma yasta'iruhu al-jiranu ba'dhum min ba'din kama fassarahu al-jumhur. Jadi yang dimaksud adalah tetangganya pinjam sesuatu yang remeh saja nggak dikasih, itu wa yamna'unal ma'un. Tetangganya minjem sesuatu yang remeh saja itu nggak dikasih. Padahal hanya sesuatu yang sepele lah itu. Itu nggak dikasih. Bu, pinjam sapunya. Nggak boleh. Oh, perkara sepele nggak dikasih. Bu, pinjam mana? Cuman kita yang pinjam juga harus tahu diri juga sih. Tapi kita nggak bicara sisi itunya, sisi kitanya yang kalau dipinjemin untuk sesuatu yang sekiranya kita bisa berbuat kepada tetangga udah yamna'unal ma'un itu. Nah, tapi kalau dari sisi kitanya yang pinjam, ada teori yang mengatakan kalau sudah 3 kali pinjam itu pemberitahuan harus beli gitu. Jadi kalau sudah 3 kali pinjam itu pemberitahuan harus segera beli. Berarti butuh, udah sering pakai soalnya. Terus kadang orang kalau pinjam itu ngomongnya salah juga. Bu, pinjam setrikanya ya. Nanti kalau butuh ambil sendiri di rumah. Loh, yang pinjam siapa, yang punya setrika siapa, yang suruh ngambil siapa itu. Sampai kadang yang minjemin tuh sampai malu mau ngambil barangnya. Coba itu, saking gak pahamnya orang dengan akad i'arah atau ariyah itu. Padahal yang namanya minjem harus dikembalikan. Ya, jadi jangan terus orang yang minjemin suruh ingat-ingat untuk ngambil. Yang pinjem harus mengembalikan, karena itu termasuk hak yang harus dikembalikan. Karena itu bukan pemindahan hak pakai, bukan pemindahan hak milik, itu hanya pemindahan hak guna atau hak pakai saja. Idza kanat apabila ada apa manafi'uhu beberapa manfaatnya itu asaron. Jadi apabila apabila ada apa manafi'uhu beberapa manfaatnya itu asaron adalah sesuatu yang berpengaruh dari merupakan pengaruh dari barang yang dimaksud tadi itu. Jadi kalau bahasa sederhananya jangan sampai terus kemudian kita menggunakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di sini disebutkan dalam penjelasan syarih dikatakan al-asa yang paling sahih adalah annahu sungguhnya yajuzu li isti'aratu ma takunu manfaatuhu ainan. Jadi boleh meminjam sesuatu yang manfaatnya bahkan bisa dirasakan secara materi. Kalau asaron ini kan tidak secara materi tapi pengaruh saja. Kayak misalnya dia menggunakan motor, dia mendapatkan manfaat motor tapi dia tidak merasakan motor untuk dimiliki sebagai bentuk fisik. Kalau ini bahkan diperkenankan, ini qaul yang ashah, itu pinjam sesuatu untuk bahkan dinikmati fisiknya itu. Ka'ayasta'ira syajaratan, seperti misalnya orang itu pinjam pohon liyakula samaroha untuk dia makan buahnya. Walakinnahu la yasihu isti'aratun matastahliku ainuhu fil istimal. Tapi dengan catatan tidak boleh merusak materi pohon itu. Kalau itu yang terjadi maka tidak sah. Jadi ini qaul yang ashah. Jadi misalnya ada orang, Bu, saya pinjam pohonnya ya untuk saya nikmati buahnya. Nah, ini kalau versi yang ini mengatakan boleh. Taruhlah misalnya ada orang misalnya dia punya pohon yang rindang. Terus ada orang mau buat acara di kebun itu. Terus dia bilang, karena tetangga baik lah ya, Bu, saya boleh nggak memanfaatkan kebun ibu ini untuk saya buat acara misalnya, dan izin nanti buahnya boleh saya nikmati ya.
Oh ya silakan, tidak apa-apa, pakai aja. Itu masuk, tetap masuk dalam bab ariyah, tidak ada masalah. Kaul yang asoh mengatakan boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau ngentekno buai wong ya kebangetan. Tapi dengan catatan tidak boleh merusak. Kalau sampai merusak ainnya, benda yang dipinjamkan atau pohon yang dimaksud tadi, itu tentu tidak boleh gitu. Ya barangkali kalau yang jamak terjadi di perkampungan, barangkali ada orang yang mungkin pinjem apa gitu, pohon apa yang ada buahnya apa gitu, terus buahnya dimanfaatkan atau dinikmati dan orangnya merelakan, silakan, tidak ada masalah. Kalau memang dipersilakan. Wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan wa muqayyadatan bimuddatin. Akad pinjam meminjam itu boleh dengan cara mutlak, artinya waktunya bebas kapan saja. Misalnya, Mas, aku pinjam motornya ya. Ya udah pakai aja. Kira-kira kapan aku kembalikan, Mas? Wes sakarepmu wis, mutlak namanya. Boleh, tidak apa-apa. Kayak saya dulu waktu kuliah itu ada saudara saya itu, saya kan butuh sepeda ontel ya, goes itu untuk kuliah. Dia punya sepeda udah nganggur. Dia bilang, "Ya udah pakai aja. Kapan kembalikannya? Sakarepmu wis, pakai aja udah." Nah, itu boleh, mutlakon boleh. Jadi boleh kita memanfaatkan sepeda itu untuk kita pakai dan merawatnya tentunya, itu secara mutlak boleh. Atau wa muqayyadatan, atau tertentu. Aku pinjam motornya ya 3 hari, ya 3 hari. Jangan 2 hari aja, 2 hari berarti berlaku 2 hari. Itu boleh, terserah. Bimuddatin dengan waktu tertentu. Wahya matmunatun alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Dengan catatan kalau terjadi kerusakan maka orang yang meminjam itu wajib menggantinya. Cuman sependek yang saya pelajari dalam fikih madzhab Syafi'i terutama di sini yang penjelasannya lebih luas dikatakan bahwa kalau benda yang dipinjam itu digunakan sesuai dengan keharusannya, kok terjadi kerusakan itu tidak wajib mengganti sebenarnya. Karena bisa jadi kerusakannya sebelumnya bukan karena keteledoran orang itu misalnya. Kecuali kalau kemudian yang bersangkutan itu menggunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Motor kan untuk boncengan berdua, mentok bertiga sama anak kecil lah misalnya. Ini enggak, dibuat boncengan berlima misalnya. Wah, meremuk motore. Nah, itu wajib diganti. Kenapa? Karena telah menggunakan di luar yang seharusnya. Itu seperti itu. Tapi secara umum sepatutnya lah kalau secara akhlak orang yang meminjam itu ya kalau ada kerusakan yang mengganti, kalau dia jujur dalam hati bahwa ini mungkin karena dia kerusakannya. Kecuali kalau memang bawaan dari yang sebelumnya. Nah, jadi memang sebelumnya diberitahu itu Mas, ini patah ini, jangan kamu pinjam. Tidak apa, tak pinjam aja lah nanti. Kalau nggak jauh kok misalnya. Ternyata bener patah beneran, memang dasar patah dari sananya ya, monggo lah kalau itu. Itu seperti itu. Baik, saya mau terangkan dulu penjelasannya ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya, bedanya ariyah sama qard tadi itu ya. Secara bahasa al-ariyah itu adalah sesuatu yang dibawa pergi. Jadi sesuatu yang begitu secara bahasa. Secara istilah syar'i ariyah adalah pembolehan pemanfaatan dari ahli tabarruk yang memberikan pinjaman secara cuma-cuma. Tujuannya menolong ya. Tabarruk itu berbuat baik. Pada sesuatu yang boleh dipinjamkan di mana bentuk yang dipinjam itu tetap. Pinjam motor itu kembali motor itu. Kalau pinjam motor itu kembali motor yang lain nanti jatuhnya qard nanti, bukan itu lagi. Lalu dikembalikan lagi pada orang yang meminjamkan. Dan harus dipinjamkan sesuai dengan akadnya ya, mau mutlak maupun muqayyad tertentu. Dalil yang mendukung perihal ariyah atau i'arah adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalil lainnya dari hadis adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminjamkan kuda, pernah meminjam kuda dari Abu Thalhah. Lantas
beliau menaikinya. Lalu beliau juga meminjam baju besi dari Safwan ibn Umayyah radhiyallahu an pada perang Hunain. Lantas ia mengatakan, apakah ini merampas ataukah meminjam wahai Rasulullah? Apakah ini, ini orang ini katanya orang kafir apa enggak sih? Safwan bin Umayyah dia mengatakan, apakah ini merampas ataukah meminjam wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab, bal ariyatun matmunatun. Enggak, Pak, ini adalah pinjaman yang dijamin pasti akan kembali. Ini hadis riwayat Abi Dawud dan hadisnya sahih ini. Jadi kalau pinjaman maka dia harus dikembalikan. Nabi itu kadang pinjam meminjam itu dengan orang kafir kadang Nabi itu. Tahu kenapa kok Nabi itu pinjam meminjamnya kadang dengan orang kafir? Bahkan Nabi kadang sengaja milih orang kafir yang paling pelit kadang. Sengaja ya. Di antara hikmahnya adalah yang pertama supaya jelas akadnya. Orang kalau pelit itu akadnya jelas. Harus jelas akadnya. Maka Nabi menggunakan akad yang jelas. Tapi orang kafir tahu kalau Nabi mengembalikan tidak pernah pas, selalu lebih Nabi itu. Nabi satu ya. Yang kedua, kalau Nabi pinjam ke sahabat, para sahabat radhiyallahu anhu itu jangankan hartanya, nyawanya dikasih untuk Nabi itu. Nah, rupanya Nabi itu nggak mau memanfaatkan itu beliau. Kalau Nabi pinjam ke sahabat, datang ke sahabat misalnya, saya lagi butuh baju besi. Monggo ya Rasulullah, monggo diborong mawon, monggo sebetulnya saya bayar. Wong sahabat itu nyawa aja dikasih untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dan beliau rupanya tidak berkenan begitu. Beliau itu bukan tipe guru yang senang memanfaatkan sahabatnya untuk kepentingan pribadinya. Beliau itu lebih suka malah sengaja cari orang kafir. Jangan kalau baca akhir hayat Nabi kita Muhammad SAW yang terlibat gadai baju besi perang beliau kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham, itu penjual arak itu Yahudi pelit itu orangnya, pakai dal, ulid pakai dal. Tapi dengan itu akad jadi benar kemudian. Akad gadai yang benar itu dipraktekkan oleh Nabi, bahkan dengan yang dicoba contoh itu orang-orang kafir. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang kafir itu kalau yang pinjam Nabi mereka percaya, mau. Kita tahu ketika Nabi hijrah, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nanti serahkan kepada si fulan. Rupanya orang yang titip harta kepada Nabi itu bawahnya. Dan itu dari kalangan orang-orang kafir yang memusuhi beliau. Tapi dalam masalah harta mereka enggak percaya kepada sesama kafirnya. Mereka percayanya justru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ariyah. Rukun ariyah. Rukunnya ada dalam masalah akad ariyah. Pertama mu'ir, orang yang memiliki barang. Jadi dalam akad jual beli, dalam akad ariyah yang meminjamkan adalah pemilik barang. Kalau bukan pemilik barang tidak boleh meminjamkan. Contoh, panjenengan pinjem motor ke teman. Terus ada teman panjenengan mau pinjem motor itu, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Anda bukan pemilik. Kecuali dengan izin pemilik baru boleh. Kalau tidak ada izin pemilik tidak boleh. Karena al-mu'ir, orang yang meminjamkan harus pemiliknya. Yang kedua, musta'ir, orang yang meminjam barang. Otomatis ya, kalau nggak ada yang minjem ya bukan akad i'arah namanya. Yang ketiga, mu'ar. Mu'ar itu barang yang dipinjam, objeknya yang dipinjam. Yang ketiga, sighah, akad pinjam meminjam. Dalam hal ini tidak harus ada ijab qabul dari dua pihak. Salah satu mengatakan sudah cukup. Aku pinjam ya. Tidak ada jawaban menunjukkan keridhaan ya, tidak ada masalah. Kalau memang sudah itu dianggap ridho misalnya, ya udah pinjam aja nggak apa-apa. Padahal dia belum ngomong pinjam. Salah satu pihak ngomong nggak, silakan aja. Cuma kalau ada ijab qabul tentu lebih baik. Itu seperti itu. Kemudian untuk syarat mu'ir, yang pertama al-ikhtiyar, orang yang meminjamkan itu tidak dalam kondisi dipaksa. Kalau dipaksa tidak sah akad pinjam meminjamnya. Yang kedua, sah melakukan tabarruk, berarti anak kecil, orang gila, orang yang belum
Rasyid belum punya kecakapan untuk melakukan akad, maka dia tidak boleh, atau belum mumayyiz ya, itu belum boleh melakukan akad pinjam meminjam dalam hal ini, nggak boleh. Maka anak kita yang masih TK, masih SD, yang belum tamyiz, belum mumayyiz, ketika dia meminjamkan sesuatu kepada temannya, atau temannya meminjamkan sesuatu kepada anak kita, itu bisa tidak sah akad pinjam meminjamnya, karena khawatir nanti orang tuanya nyari. Contoh gini, ini contoh. Anak kita yang masih belum mumayyiz ya, masih kecil, masih TK atau SD kelas 1 misalnya, pulang bawa mainan yang itu kita nggak kenal mainan siapa ini, karena kita taunya bukan mainan anak kita ini. Kita tanya ke anak kita, "Nak, ini mainan siapa? Ini mainan siapa?" "Anu mah, tadi aku dipinjemin. Besok kembalikan ya. Karena takutnya nanti mamanya nyari, karena ini mainan yang mahal," misalnya gitu. Kecuali yang ulima ridhohu lah, yang kandekan itu rusak atau hilang, orang tuanya nggak akan nyari, oke lah. Tapi kalau itu akadnya pinjam, kembalikan. Jadi jangan sampai tidak dikembalikan. Karena kita sebagai wali bagi anak kita, jangan sampai nanti anak kita ini meremehkan hal ini gitu loh. Karena kita mengenali ada mainan yang tidak kita kenali di rumah kita. Kemudian yang ketiga, yang meminjamkan adalah pemilik barang yang akan dipinjamkan dan diambil manfaat. Jadi harus bisa diambil manfaatnya. Ini dalam catatan disebutkan yang meminjam barang tidak sah meminjam barang itu kepada yang lain kecuali dengan izin yang punya barang tadi ya. Jadi kalau tidak atas izin yang punya barang tentu tidak boleh. Terus kalau syarat musta'ir at-ta'yin, ditentukan siapa yang meminjam barang, harus jelas siapa yang minjem. Karena nanti kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab siapa harus jelas, tidak boleh gak jelas. Ayo yang pinjam siapa ini, harus jelas. Apalagi nanti misalnya izin nanti akan kami pakai berlima, sebentar. Oh boleh, tidak apa-apa dipakai berlima, tapi siapa yang bertanggung jawab ini, siapa yang minjam ini yang bertanggung jawab, tunjuk siapa, harus jelas nanti kalau ada apa-apa. Terus ada itlaqut tasarruf, orangnya yang diizinkan syariat memanfaatkan barang. Jadi jangan sampai dipinjamkan kepada orang yang tidak mampu menggunakan barang tersebut. Itu. Saya takut keburu isya ini. Monggo, takut banyak pertanyaan. Kalau nggak ada mau saya teruskan ini. Monggo, ada yang mau tanya dulu mungkin. Oke, monggo Pak Haji. Oke. Saya punya bantalan elektrik yang isinya herbal itu. Ya. Saya pinjamkan kepada orang itu mengembalikan sudah 20 tahun kemudian, dan bendanya ini rusuh kan, biasanya sudah saya dari pertama pinjamkan ini baik, kok sekarang rusuh gitu. Ya udah sini ada ambil aja lah. Ya Allah. Gimana caranya? Sudahlah pinjam tidak dikembalikan, sekalinya dikembalikan setelah sekian puluh tahun barangnya sudah lusuh. Akhirnya Pak Haji kasih aja sekalian gitu. Ya naudzubillah ya. Ini jangan sampai nanti kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Jadi namanya meminjam itu ya harus dikembalikan. Kalau sampai kita sebagai ahli waris tahu itu barang pinjaman orang tua kita, maka kita harus mengembalikan, harusnya gitu. Nah ini nggak dikembalikan sampai barangnya lusuh, berarti kan ada kewajiban mengganti harusnya itu Pak Haji. Karena dianggap teledor, itu tafrid itu namanya. Itu teledor itu. Kalau teledor maka harus diganti. Ngoten Pak Haji. Wallahu a'lam. Tapi jangan sudah baik banget semua dikasih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Saya teruskan lagi ya. Syarat al-mu'ad, barang yang dipinjamkan. Yang pertama, barangnya bisa diambil manfaatnya. Jadi kalau tidak bisa diambil manfaatnya, tidak boleh. Contoh, pinjam sesuatu yang kita akan gunakan untuk sesuatu yang dia tidak akan mampu untuk melakukan hal itu, maka itu termasuk tidak boleh. Contoh misalnya, pinjam anak keledai, kalau dalam fikih itu, untuk dimuati muatan yang dia tidak akan sanggup membawanya.
Kalau bahasa kita sekarang pinjem motor Yamaha bebek itu untuk ngangkut beras, iya 5 ton misalnya, remek motornya wong itu, tidak boleh ya, harus sesuai. Kemudian yang kedua, barangnya mubah, sehingga barang yang haram itu tidak boleh dipinjam. Mas nyile nyile domino nih mas untuk main judi mas, tidak boleh. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaatnya tertentu, jelas ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, barang yang dipinjam tetap ada bentuknya. Kalau hilang bentuknya, habis bentuknya, diganti dengan yang lain yang senilai, itu bukan lagi pinjam meminjam, tapi itu namanya sudah qard namanya. Kecuali dalam konteks mengganti, tadinya mau mengembalikan yang serupa, tapi karena rusak maka dia ganti. Daripada ganti dengan cara memperbaiki, tak ganti sing anyar wis, monggo tidak apa-apa kalau itu. Misalnya gitu, monggo silakan. Itu seperti itu. Syarat sighat lafadz yang digunakan adalah lafadz yang menunjukkan izin pemanfaatan barang yang dipinjamkan. Kata-katanya bisa terserah pinjam, saya pakai dulu mas ya, saya pinjam dulu ya, atau apalah terserah bahasanya, tapi bisa dipahami bahwa ini adalah hak guna, bukan hak pembinaan hak milik, tapi hak guna pakai saja. Jadi tidak sampai kemudian menjadi hak milik. Nah ini agak repot, kadang kalau itu yang dipinjamkan adalah rumah atau tanah. Panjenengan punya rumah banyak misalnya, daripada nganggur sewakan orang, kok ada keponakan butuh rumah, dipinjemin lah rumah itu. Akadnya pinjem. Belakangan karena si tuan yang punya rumah anaknya mulai butuh rumah, ngomonglah baik-baik kepada keponakannya itu. Pas keponakannya orang yang nggak tahu diri, merasa rumah itu sudah seolah-olah sudah dimiliki. Kadang begitu diusir gak gelem Pak, njuk bayaran itu. Ya saya kalau pindah nanti bagaimana? Loh ya karepmu iki tak silihi kok. Nah, ini kadang jamak terjadi. Kalau yang terjadi itu pada jamaah saya yang saat itu saya masih di Surabaya ya, masih di Surabaya. Jadi jamaah saya itu punya rumah di hook di pojok itu, terus ada kelebihan tanah di pinggir jalan itu Pak Haji. Ada 3 pedagang nasi goreng, satunya lagi itu pecel lele kalau nggak salah, satunya tunggal tambal ban. Karena saat itu mereka kayaknya membutuhkan, kata jamaah saya gini, udah bapak pakai aja tanah saya ini untuk usaha itu, gratis, pakai saja nggak apa-apa, gratis. Dipakailah sampai beberapa tahun bahkan, beberapa tahun. Nah jamaah saya ini mulai ngelihat, rupanya sudah mulai sejahtera mereka. Yang jual nasi goreng, yang jual pecel lele, yang tambal ban ini udah mulai bisa beli motor, mulai sejahtera lah. Nah jamaah saya itu ngomong gini ke mereka, selama ini kan gratis dipinjemin lokasi. Mulai ngomong gini, Bapak Ibu, tanah ini mau saya paving, tak batu blok itu, terus nanti saya kasih atap. Bapak Ibu tetap di sini jualannya, tapi nyewa ya. Dirubah akad nyewa. Ngamuk Pak, entek diwelek-elek itu jamaah saya itu. Padahal bertahun-tahun gratis. Hanya jamaah saya kan wajar dong, orang sudah dirasa cukup sejahtera mau dikenakan sewa. Setelah sekian tahun gratis mau diterapkan sewa dengan diperbaiki, ngamuk entek Mbak. Wah, diwelek-elek. Kayak enggak ada jasa kebaikannya sama sekali. Itu kalau orang kita nyebutnya apa itu, kemarau setahun habis oleh hujan sehari ya. Ya itu, wah entek ngamek kurang balik diwelek-elek Pak. Ya Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, kita jangan begitu. Kalau selama ini udah menempati gratis ya alhamdulillah itu. Tapi kalau kemudian maaf orang yang bersangkutan mau menyewakan, ya harus tahu diri. Tinggal kita mau apa enggak di situ gitu aja. Kalau nggak sanggup ya pindah cari tempat lain. Itu seperti itu. Memang tidak semua orang begitu. Tidak semua orang mau mengerti maksudnya gitu. Nah, wis kaenaan bertahun-tahun gratis, padahal cuman mau dimintai uang sewa setelah sekian tahun gratis. Gak gelem tenanan Pak. Ya Allah, padahal akadnya itu sudah i'arah bertahun-tahun. Allahu Akbar.
Tapi saya pernah terkesan dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu menempati pojok halaman rumah seorang yang kaya. Ibu itu, satu saat ibu itu mengundang beberapa orang untuk tasyakuran. Tasyakuran apa? Kata ibu itu, saya bersyukur pada Allah karena per bulan ini saya mulai bayar sewa menempati rumah saya ini. Kata yang punya tanah, padahal Ustadz saya ini menggratiskan untuk beliau. Sudah, karena beliau janda, ibu-ibu udah sepuh, udah tinggali aja Bu, udah usah bayar, gratis. Tapi ibu itu rupanya tetap mau bayar. Dan beliau tasyakuran karena mulai bulan itu dia mulai bisa bayar tanah yang selama ini dia tempati gratis. Jarang Pak orang gitu itu Pak. Tasyakuran nempati rumah karena kuat bayar sewa setelah sebelumnya bertahun-tahun gratis. Yang ini malah tasyakuran karena dia nantang bayar sewa, padahal orangnya menggratiskan. Kata yang punya rumah, padahal itu saya gratiskan, tapi ibu ini maksa bayar. Karena bisa bayar, tasyakuran Pak. Wah ini top ini, Masya Allah. Itu pernah ada kejadian, waktu itu saya masih di Surabaya. Masya Allah, itu top juga. Yang tadi itu rodok-rodok ya. Lanjut. Catatan ini ya. Yang pertama, cukup lafadz dari satu pihak, lantas yang lain memanfaatkan tanpa ada lafadz, tidak ada masalah. Mas, gelem pakai ini, kawin Mas daripada rusak Mas, misalnya. Pakai aja. Sana nggak ngomongnya nggak apa-apa, langsung main pakai aja, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada izin untuk memakai, pakai aja, nggak ada masalah. Kan mungkin contoh lah, misalnya contoh. Masjid punya inventarisir motor. Yang motor ini kalau nggak dipakai rusak gitu. Nah, daripada rusak, ngomong ketua DKM sama ya tukang kebun tahu Pak, daripada motor rusak pakai aja Pak. Pak kebun tuh nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak ya. Satu saat karena sudah ada pemberitahuan dari kota DKM suruh pakai aja, tanpa ngomong dulu langsung pakai, tidak ada masalah. Karena sudah ada izin untuk memakai. Karena sudah ada beritahu untuk memakai. Sekarang problemnya gini. Ketua DKM kan bukan pemilik. Dia adalah amin, orang yang menerima amanah. Boleh nggak di dalam fikih muamalah meminjamkan? Kalau kita pakai bab i'arah ini. Kalau beliau seorang amin itu seorang yang dipercaya untuk mengelola harta umat misalnya gitu ya. Asal itu untuk kemaslahatan benda yang dimaksud, maka umumnya ulama mengatakan boleh, tidak ada masalah. Dan kalaupun misalnya mau dibenturkan dengan akad ini tidak bisa karena bukan tidak memenuhi syarat sebagai pemilik, maka itu bisa masuk dalam kategori akad yang dikecualikan karena ada kemaslahatan yang mendesak untuk diwujudkan. Kaidahnya nanti berkaitan dengan maslahah mursalah. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah isya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada nggih? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.